Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, para pengurus masjid, aktivis masjid, dan pengurus Dewan Masjid Indonesia yang saya hormati, ada yang bertanya karena saya menekankan pada aspek pengkaderan pengurus masjid, maka ada yang bertanya tentang apa saja sisi-sisi yang harus dipersiapkan kader-kader untuk menjadi pengurus masjid. Maka saya mengatakan ada 3 nih. Kalau orang mau kita kader, mau kita persiapkan untuk menjadi pengurus masjid, ada 3. Nah, pertama, dia harus punya kepribadian yang soleh. Orangnya baik. Jangan orang belum insaf ditunjuk jadi pengurus. Kita tunjuk jadi pengurus Pak Ustadz supaya dia insaf. Kalau dia insaf, kalau tidak, nah, nanti premanisme dibawa ke masjid. Jadi orangnya baik. Pastikan pengurus masjid itu orangnya baik. Meskipun nggak soleh-soleh amat, tapi paling tidak dia orangnya baik. Karena dia menjadi teladan bagi jamaahnya. Teladan dalam akhlak, teladan dalam memakmurkan masjid, dan seterusnya. Jadi kepribadiannya harus soleh. Yang kedua, orang yang dipersiapkan menjadi pengurus masjid itu harus punya wawasan yang luas. Wawasan keagamaan, keislaman harus luas, karena beragam pemahaman di masyarakat kita tentang ajaran Islam. Terutama dalam aspek fikih, itu kadang ada namanya khilafiyah. Sehingga nanti kalau sudah punya wawasan tentang itu nanti dia akan bijaksana dalam menghadapi perbedaan pendapat. Wawasan kemasyarakatan, karena jamaah kita ini beragam. Ada anak kecil, ada anak remaja, ada pemuda, ada orang dewasa, ada orang tua, ada orang asli sini, ada orang pendatang, ada orang Jawa, ada orang Makassar, ada orang Sunda, ada orang Betawi, dan seterusnya. Ini penting memahami wawasan agar nanti wawasan kemasyarakatan, agar nanti kita bisa bijaksana. Karena kita mengenal orang Jawa, orang Sunda, dan seterusnya. Nah, yang ketiga adalah memiliki kemampuan yang baik. Maka orang kalau jadi pengurus, sedikit banyak dia punya keahlian, dia punya kemampuan sesuai dengan bidangnya. Misalnya kalau dia seksi peribadatan, ya dia tahu bagaimana pelaksanaan peribadatan yang baik. Kalau sholat berjamaah, orang yang di belakang imam haruslah orang yang standarnya imam. Jangan orang tidak bisa baca Quran dengan baik, berdirinya di belakang imam. Pada saat imam tiba-tiba berhalangan, misalnya batal, dia keluar, yang di belakang imam itu yang menggantikan. Lah kalau ternyata dia tidak bisa baca Quran dengan baik, nah nanti bagaimana? Itu contohnya. Oh, dia kenal ustadz-ustadz dengan baik, sehingga dia bisa memilih mana ustadz-ustadz yang mau dijadwalkan di dalam khutbah, dalam ceramah, dalam pengajian, dan seterusnya. Jadi punya kemampuan. Kalau dia jadi sekretaris, dia mampu mengonsep, memanage organisasi kemasjidan, kepengurusan masjid. Kalau dia bendahara, dia mampu mencatat, menyimpan dengan baik, menggunakan sesuai dengan alokasinya. Sehingga bendahara itu bukan orang yang harus menyimpan dana masjid, lalu saldonya jadi besar. Karena kalau ada divisi-divisi, seksi-seksi minta dana, itu nggak dikasih sama bendahara. Nanti duitnya habis kalau dikasih. Itu namanya bendahara yang tidak punya kemampuan.
Dan kadang-kadang memang ada masjid yang salah milih bendahara. Salah bagaimana Pak Ustadz? Salah karena kriterianya orang yang jadi bendahara mesti orang kaya, duitnya banyak. Ya, itu salah. Orang bendahara nggak mesti kaya, tapi bendahara bisa memanage keuangan. Nah, kalau orang kaya kadang-kadang malah tidak bisa memanage keuangan, sehingga ada dua kemungkinan tuh orang kaya. Kemungkinan pertama dia pelit, kemungkinan kedua dia boros. Nah, kalau bendaharanya boros, maka nanti apa saja dibeli untuk sesuatu yang tidak penting. Harganya mahal tapi nggak penting. Masa sih ada harga mahal nggak penting? Contohnya apa Pak Ustadz? Oh, contohnya misalnya masjid beli jam lonceng. Apa perlunya masjid beli jam lonceng? Yang diperlukan itu adalah jam, nggak mesti lonceng. Ya, jam 200.000, 300.000 udah bagus. Jam lonceng 15 juta. Untuk apa masjid beli jam lonceng? Itu contoh. Jadi pengurus masjid harus punya kepribadian yang soleh, wawasan yang luas, kemampuan mengurus, mengelola, memanage dengan baik. Dan ini harus terus dipersiapkan. Maka yang sudah jadi pengurus tapi belum memenuhi aspek ini, ya harus disegarkan, harus di-upgrade, harus di-training. Disitulah adanya bimbingan-bimbingan untuk pengurus masjid. Maka pengurus masjid harus mengadakan kegiatan-kegiatan bimbingan teknis mengurus masjid. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.